Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam keadilan, salam santuy buat rekan-rekan semuanya. Dan selamat beraktivitas dan melihat video ini. Assalamualaikum. Halo sahabat Elang Maut. Ayo bergabung bersama saya di channel ini. Kita membahas hukum, berkonsultasi hukum secara gratis agar kita terhindar dari kesewenang-wenangan. Ingat teman-teman, kalau kita paham hukum, kita akan terhindar dari kesewenang-wenangan. Ayo bergabung. Misalnya ada pasal, barang siapa yang mencuri akan dihukum sekian tahun misalnya kan. Itu kan sudah dibuat pasal itu. Berarti negara harus bertanggung jawab. Ketika ada orang mencuri, harus diterapkan pasal itu. Apapun resikonya, berapapun biayanya. Ya, harus ditegakkan dia. Kalau misalnya nggak ditegakkan pasal pencurian tadi, lalu buat apa dibuat pasal ini? Apakah hanya untuk nakut-nakuti atau hanya untuk pencitraan saja gitu? Seharusnya tidak, teman-teman. Kalau ada orang menipu 500.000, itu harus diungkap berapapun biayanya. Bahkan jika biaya pengungkapannya lebih dari 500.000, itu negara harus bertanggung jawab supaya orang takut melanggar hukum. Ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya, teman-teman, dalam proses hukum tadi, dalam proses penegakan pasal-pasal tadi, tidak boleh lagi masyarakat mengeluarkan biaya. Contoh, dia kehilangan sepeda motor harga 5 juta. Jangan sampai dia keluar lagi sepeser pun uang untuk mengungkap kasus ini. Negara harus menyiapkan dananya karena negara yang membuat pasal itu. Jangan sampai untuk menangkap malingnya si korban harus mengeluarkan biaya lagi. Ya. Itu kan udah nggak benar, teman-teman. Seharusnya ongkos dia ke kantor polisi pun diganti. Saksi-saksi semua diganti ongkosnya. Itulah gunanya negara membuat pasal tadi. Jangan asal membuat pasal lalu dibiarkan saja. Ketika orang menggunakan pasal itu, dia harus mengeluarkan biaya. Itu enggak. Itu bukan negara hukum lagi. Dan yang tidak kalah penting, teman-teman, petugas aparat dalam menegakkan hukum ini tidak boleh ada pemikiran tentang uang. Ya, tidak boleh dia di situ mencari uang, mencari rezeki. Tidak, dia hanya menegakkan hukum. Tapi dengan catatan, petugas ini pun jangan sampai rugi. Misalnya ada orang kehilangan motor, untuk menangkap pelaku dia harus biayai sendiri, kan nggak mungkin. Makanya saya bilang tadi, negara harus membiayai itu. Nggak ada alasan tidak membiayai perkara ini, teman-teman. Kita bicara khusus pidana ini ya. Lain lagi kalau perdata. Karena kalau pidana itu adalah mengatur antara negara dengan masyarakatnya. Berarti negara ini harus bertanggung jawab terhadap aturan yang dibuatnya. Begitu. Ya kan? Jangan sampai petugas-petugas ini pun sudahlah dia tidak punya dana untuk melakukan tindakan penyidikan, dia juga di situ juga cari duit untuk menambah pemasukan. Ya kasihan korbannya lah kan. Makanya timbullah cerita-cerita bahwa kalau Anda kehilangan kambing jangan lapor polisi, nanti hilang kerbau katanya. Makanya itu harus kita hilangkan itu pameo seperti itu. Caranya bagaimana? Petugas dalam melaksanakan tugasnya menegakkan hukum tidak boleh ada pikirannya di situ untuk cari uang. Dan negara harus memberikan biaya yang cukup, tidak boleh kurang. Sehingga petugas ini melaksanakan tugasnya itu dia tidak merasa rugi gitu. Pernah nggak Anda berpikir bahwa ketika seorang penyidik disuruh menangani kasus, dia merasa rugi? Jangan sampai begitu. Biayanya harus lengkap dia. Seperti saya jelaskan tadi, teman-teman. Dan petugas tidak boleh ada pikiran di sana untuk mencari uang. Menegakkan hukum ini adalah pekerjaan, tanggung jawab aparat penegak hukum. Bukan di situ dia mencari uang atau bisnis. Ya.
Di sini negara harus benar-benar perhatian. Saya rasa omong kosong cerita hukum kalau ini tidak dilaksanakan. Hukum itu akan menjadi slogan-slogan saja, pencitraan saja. Tapi faktanya masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat dari adanya hukum. Seperti kata pepatah teman-teman, biar langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Dan itu tanggung jawab negara dan aparaturnya, bukan tanggung jawab masyarakat. Karena teman-teman, kalau hukum tegak, ya, manusia ini menjadi sederajat. Kalau hukum ini ditegakkan tanpa pandang bulu, maka manusia menjadi sederajat. Tidak akan ada lagi perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh. Kalau kita hendak menjadikan hukum sebagai patokan atau panglima, berarti hukum kita harus berwibawa dan ditakuti. Ya, kalau tidak seperti itu, ya hukum tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada gunanya. Assalamualaikum. Bang, apa hukumnya jika orang menyebarkan data pribadi kita? Data pribadi itu teman-teman, antara lain ya, nomor KK, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, golongan darah, agama, dan lain sebagainya. Itulah dia data pribadi. Ada banyak peraturan yang melindungi tentang data pribadi ini. Contohnya di Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik. Ayat 1, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat 2-nya, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Kemudian di pasal 79 ayat 3 Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan berbunyi begini. Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Lalu apa ancamannya kalau petugas ini menyebarkan data kita? Ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah, selain itu di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE bunyinya begini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, itu sanksinya diatur di pasal 48 ayat 2, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda 3 miliar rupiah. Itu kalau disebarluaskan melalui elektronik, dia bisa kena pasal Undang-Undang ITE pasal 32 ini teman-teman. Ancamannya lebih besar lagi, 9 tahun dan dendanya bisa sampai 3 miliar rupiah. Jadi jangan sampai kita menyebarkan data pribadi orang tanpa seizin dia. Karena kalau dia nanti melapor, banyak aturan yang mengatur tentang ini. Bisa dipidana, bisa juga digugat secara perdata ganti rugi. Begitu teman-teman. Tetap bersama Bang Beni, kita belajar hukum dengan bahasa sederhana. Assalamualaikum, bejuah-juah kita kerina. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Kalau rekan-rekan menyukainya, mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan di dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.
salam keadilan, salam santuy rekan-rekan.